Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang Ether Channel. Seperti biasa, kita akan memakai contoh kasusnya. Kita akan masukkan dua switch di sini. Kemudian kita ganti namanya, yang ini yaitu switch 1. Kemudian yang ini adalah switch 2. Lalu kita sambungkan kedua switch ini pakai kabel otomatis. Kita akan memakai dua kabel. Jadi jika kita memakai dua kabel, pasti ada salah satu FA yang mati atau port yang terblokir. Kita coba tambahin satu lagi. Kita cepatkan. Bisa dilihat di sini bahwa yang terblokir adalah port 2 dan 3. Port satunya masih menyala. Kemudian kita coba matikan portnya. Kita yang always show port labelnya kita matikan. Kita close. Bisa dilihat di sini sekarang sudah tidak ada tulisan FA atau portnya. Kita akan coba tambahkan kabel lagi. Kita coba fast forward. Nah, bisa dilihat di sini bahwa yang menyala hanyalah FA01 pada switch yang pertama. Nah, di sini yang menyala hanya satu port saja pada switch 1. Jadi, switch 1 hanya mengirimkan 100 mega saja yang akan dibagikan pada switch yang kedua. Jadi, supaya port pada switch 1 menyala semua, kita akan gabungkan kabelnya menjadi satu, yaitu menggunakan Ether Channel. Jadi karena nanti pada switch 1 yang port 1 sampai 4 nya aktif, maka bandwidthnya yaitu 400 mega. Jadi begitulah yang namanya Ether Channel. Jadi Ether Channel itu menggabungkan 4 kabel menjadi satu kabel saja. Jadi setelah ini kita akan belajar tentang cara konfigurasi Ether Channelnya. Kita langsung saja, yaitu pada Ether Channel sendiri itu terdapat 3 protokol, yaitu yang pertama LACP. LACP yaitu Open Standard. Artinya adalah ketika switch Cisco ketemu switch yang bukan Cisco itu memakai LACP. Kemudian yang kedua yaitu PAGP. Jadi PAGP adalah khusus Cisco. Artinya ketika switch Cisco ketemu switch Cisco itu harus memakai PAGP, namun memakai LACP juga tidak apa-apa. Dan yang ketiga adalah layer 3. Layer 3 sendiri nanti kita akan bahas. Jadi pada kali ini kita akan latihan yang LACP dulu. Kita nyalakan portnya supaya ada FA nya. Nah, sudah menyala. Kita akan konfigurasi. Kita masuk ke switch 1, kemudian kita masuk ke konfigurasi global. Kemudian kita ketikkan interface range FA0 flash 1 sampai 4. Kemudian kita terangkan dulu, yaitu kita switch port mode terang. Kemudian kita close. Lalu kita akan mengkonfigurasi yang switch 2. Kita terangkan, kita masuk ke CLI, kemudian enable, lalu masuk ke konfigurasi global. Kita masuk pada interface FA0 sampai 4. Maaf salah, kita ini kurang range. Kemudian kita ketik switch port mode terang. Kemudian kita close. Jadi untuk konfigurasinya yaitu kita masuk pada
switch yang kedua. Kemudian kita ketikkan channel group. Kemudian kita tanda tanya, bisa dilihat di sini ada angka 1 sampai 6, yaitu kalian bisa memilih channel grupnya dari angka 1 sampai 6. Kita pilih yang satu saja. Kemudian tanda tanya lagi. Kita pilih mode. Kemudian kita tanda tanya lagi. Bisa dilihat di sini bahwa ada yang aktif untuk LACP dan ada yang pasif untuk LACP, dan untuk PAGP yaitu memakai auto dan juga desirable. Dan pada kali ini kita akan memakai LACP saja. Jadi di sini kan ada aktif, jadi aktif itu mengajak dan pasif itu menunggu. Jadi misalkan kita setting di switch 1 yaitu aktif, artinya dia mengajak switch 2 untuk LACP, dan untuk pasif artinya menunggu. Karena menunggu berarti dia menunggu seseorang untuk mengajak. Jadi pada switch yang kedua kita pakai yang pasif saja, lalu enter, kemudian kita close. Kita setting pada switch 1. Jadi pada switch 1 kita akan menyetingnya jadi aktif. Kita ketikkan channel group. Kita tanda tanya. Kita memakai 1 karena tadi yang switch 2 yaitu 1. Lalu kita akan memakai mode aktif pada switch 1. Kita enter, kemudian kita close. Bisa dilihat di sini masih mati. Kita coba klik fast forward. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sudah portnya sudah hijau semua atau sudah menyala. Artinya konfigurasi Ether channel kita telah berhasil. Jadi karena kabel ini sudah menjadi satu, maka bandwidthnya yaitu 400 mega. Setelah ini kita akan belajar cara konfigurasi Ether channel PAGP. Oke, langsung saja kita pada konfigurasinya, yaitu kita tambahkan switch multilayer. Kemudian kita sambungkan kabelnya dari switch 2 ke switch multilayer. Kita sambungkan. Kita akan menyambungkan kabelnya yaitu 3 saja. Jadi port pada switch yang kedua yaitu 5 sampai 7 kita coba terangkan. Kita exit dulu. Kemudian kita masuk ke interface range FA 0 5 sampai 7, kemudian switch port mode terang. Kemudian kita akan buat channel grupnya. Kita ketikkan channel group. Kita akan memakai channel group 2 karena channel group 1 sudah digunakan. Kemudian kita ketikkan mode. Kita akan memilih mode desirable saja. Kita ketikkan desirable, kemudian enter, lalu kita close, kemudian kita ke multi-layer switch. Kita masuk pada CLI, kita mode terangan dulu, kita ketikkan no, kemudian kita masuk ke konfigurasi global, kemudian kita masuk pada interface range FA 0/1 sampai 3, kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan switch port mode terang, kemudian kita enter. Bisa dilihat di sini ada tulisan seperti ini. Karena supaya pada multi-layer switch menjadi mode terang, kita memakai
encapsulation.1q. Kita langsung saja pada konfigurasinya, kita ketikkan switch port terang encapsulation.1q, kemudian kita enter, lalu kita baru ketikkan switch port mode terang, kemudian kita bikin channel grupnya, kita ketikkan channel group 2, lalu mode kita memakai mode desirable saja, lalu kita enter, kemudian kita close. Bisa dilihat di sini warna merah, kita percepat. Nah, sudah menjadi hijau. Artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi Ether channel protokol PAGP. Kita coba lihat, kita masuk pada multi-layer switch, kita ketikkan to show Ether channel summary. Bisa dilihat di sini bahwa untuk port channel yang kedua yaitu SU, dan untuk S adalah layer 2, dan untuk U adalah in use. Untuk protokolnya yaitu pakai PAGP, dan untuk portnya yaitu dari 1 sampai 3. Artinya semua kabel ini sudah masuk pada Ether channel dengan protokol PAGP. Setelah ini kita akan belajar tentang Ether channel layer 3. Oke, langsung saja. Jadi yang LAGP open standard dan PAGP Cisco itu layer 2, dan untuk layer 3 yaitu konfigurasinya memakai on atau protokol on. Langsung saja kita pada konfigurasinya, kita tambahkan multi layer switchnya, kemudian kita sambungkan kabelnya dari switch layer 1 ke switch layer 2. Kita hubungkan jadi 3 kabel saja. Nah, sudah selesai. Jadi untuk konfigurasi switch biasa itu memakai terang, dan untuk konfigurasi pada layer switch kita tidak harus menggunakan terang. Jadi kita akan memakai atau menggunakan IP untuk menggantikan terangnya. Oke, kita ganti dulu namanya supaya gampang. Yang ini multi layer switch 1, kemudian yang sebelahnya yaitu multi layer switch 2. Oke, langsung saja pada konfigurasinya. Pada switch ini memakai IP 10.10.10.1. Kemudian pada switch yang kedua yaitu memakai IP 10.10.10.10.2. Kemudian kita akan mengkonfigurasinya. Kita masuk pada switch yang pertama, kemudian kita exit, lalu kita masuk pada interface FA04 sampai 6. Kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 6, dan karena tadi kita mengaktifkan mode terangnya, kita nonaktifkan memakai seperti ini yaitu no switch port. Kemudian kita enter, kemudian kita konfigurasi Ether channelnya, kita ketikkan channel group, kita akan memakai 3 saja, kemudian kita ketikkan mode, kemudian kita ketik tanda tanya. Nah, di sini ada yang namanya mode on, jadi kita akan memakai mode on saja untuk layer 3. Kita enter, kemudian kita masuk pada Ether channelnya, kita ketikkan enter PO3, kemudian kita tambahkan IP-nya yaitu 10.10.10.10.1, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, kemudian kita enter,
kemudian kita close, lalu kita konfigurasi pada switch yang kedua. Kita masuk pada no dulu, kemudian kita enable, kita masuk pada konfigurasi global, kemudian kita ketikkan interface range FA01 sampai 3, lalu enter, kemudian kita no switch port. Caranya seperti tadi, sama persis. Kemudian kita ketikkan channel group, atau kita membuat ether channelnya grup 3 saja, lalu modenya on, kita enter, kemudian kita masukkan IP address-nya, kita masuk ke interface PO3, kemudian IP address-nya yaitu 10.10.10.2, kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. kemudian kita close, kemudian kita coba percepat. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sudah hijau. Kita coba lihat apakah konfigurasi kita benar. Kita masuk pada multi layer 2, kemudian kita ketikkan to show ether channel summary, lalu kita enter. Bisa dilihat di sini bahwa sekarang L adalah layer 3 dan untuk U adalah in use. Artinya port channel ketiga ini adalah layer 3 dan untuk portnya yaitu dari 1 sampai 3. Kita coba cek pada multi layer switch yang pertama. Kita ketikkan to show ether channel summary, kemudian kita enter. Bisa dilihat di sini bahwa ether channel yang ketiga di sini RO, yang artinya R adalah layer 3 dan U adalah in use. Jadi begitulah cara mengkonfigurasi ether channel layer 3. Dan sekian materi dari modul ether channel. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.